Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 191. Karena kamu banyak ikut campur. Daniel menatapnya dengan dingin. Aku. Stanley tercengang. Ia buru-buru menjelaskan, aku mengantarkan kalung karena istriku melakukan kesalahan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi maksudmu, kamu melakukan ini bukan demi dia? Daniel menunjuk Tracy. Bukan. Stanley menundukkan kepala, ia tidak berani melihat Tracy. Tracy mengernyitkan kening, hatinya sama sekali tidak senang. Meskipun Tracy tahu, Stanley melakukan itu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi melihat ia merendahkan diri, perasaannya ruwet. Kalau begitu menurutmu, apakah kebangkrutan grup Smith ada hubungannya denganku? Tanya Daniel langsung. Stanley tercengang, ekspresinya berubah. Bukan dia yang bilang. Tracy buru-buru menjelaskan, tidak ada hubungannya dengannya. Bicara. Teriak Daniel marah. Bulu kuduk Stanley bergidik, Aku tidak tahu. Jawab Stanley dengan cepat. Daniel tidak bicara apa-apa, hanya menatap Stanley dengan dingin. Kamu ini sedang apa? Tracy bergegas membela Stanley, untuk apa melibatkan orang lain dalam masalah kita berdua? Benar sekali katamu. Sikap Daniel tiba-tiba berubah. Ia malah tersenyum, Presiden Stanley, tidak perlu takut. Aku hanya bertanya. Stanley mengernyitkan kening, ia dan Tracy sama-sama tidak memahami maksud Daniel. Hanya sebuah kalung seharga 200 miliar pun harus merepotkanmu datang sendiri kemari. Daniel mengambil kalung ruby dan melemparkannya ke depan Stanley seolah memberi hadiah kepada pengemis, anggap saja aku berinvestasi, ambil kalung ini dan lanjutkan proyekmu. Maksud Anda? Ekspresi Stanley penuh kebingungan, proyek ini bisa dilanjutkan. Kalung hanyalah makna tersirat, sebenarnya Daniel sedang memberinya kesempatan. Tentu saja. Daniel bersandar pada sofa, ia menggoyangkan gelas anggurnya dengan elegan, tetapi, barang ini hanya memiliki satu nilai. Kalung ini ingin digunakan untuk melanjutkan proyekmu atau digunakan untuk membebaskannya. Kamu sendiri yang pilih. Tracy terkejut, sekujur tubuhnya menegang. Taruhan yang Daniel maksud tadi adalah bertaruh atas pilihan Stanley. Stanley diminta untuk memilih antara proyek perusahaannya atau memilih dirinya. Di antara dua pilihan itu hanya bisa memilih satu. Tracy tahu, Stanley berulang kali bertemu Daniel dengan merendahkan dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya proyek ini bagi keluarga Stanley. Sekarang keluarga Garcia mulai mengejar, terlebih lagi ada penekanan dari grup Skywell. Jika keluarga Stanley tidak berhasil menjalankan proyek ini, maka kurasa mereka akan mengalami kebangkrutan. Di situasi seperti ini, Stanley mana mungkin melepaskan kesempatan terakhirnya. Tetapi, jika ia memilih keluarganya, maka lagi-lagi ia mengkhianati Tracy. Sama persis seperti 4 tahun lalu. Faktanya seiring perubahan waktu, banyak hal yang telah berubah. Sekalipun Stanley memilih melindungi keluarganya dan melepaskan Tracy, Tracy tidak akan terlalu kecewa dan dendam seperti dulu lagi. Lagi pula sudah berlalu beberapa tahun. Sudah lama ia melepaskan perasaan itu. Hanya Stanley masih memiliki perasaan itu. Dan pilihan yang dibuat Daniel sekarang seperti duri yang menusuk hubungan mereka berdua. Memaksa Stanley menyerah agar tidak pernah mencari Tracy lagi. Kemudian, Tracy akan melepaskan sepenuhnya. Bagaimanapun, sifat manusia sangat kejam. Dapat memaklumi, dapat memahami, tetapi bukan berarti tidak punya dendam. Bisnis tidak ada hubungannya dengan wanita. Kenapa harus melibatkannya? Stanley panik. Presiden Daniel, jika syaratku tidak sesuai, kita bisa berdiskusi lagi. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Daniel memotong pembicaraannya. Ia mengingatkan dengan tenang, 1 menit, kamu pilih sendiri. Pilih dia atau perusahaanmu. Setelah berbicara, ia berdiri dan masuk ke kamar mandi. Ia memberi ruangan bagi Stanley dan Tracy. Stanley mengepalkan kedua tangannya, matanya merah, perasaannya dicampur aduk. Tracy menatapnya dengan belas kasih. Ada banyak perkataan yang ingin diucapkannya, tetapi tak satu pun kata yang keluar. Lah tahu, ia sama sekali tidak bisa lepas dari genggaman iblis Daniel. Bab 192. Stanley sangat bimbang, seolah-olah kedua tangan menarik jantungnya berulang kali, hampir hancur dirobek. Lah ingin melindungi Tracy, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan perusahaannya dalam bahaya.
Walaupun ia tahu Daniel sengaja membuat jebakan ini, tetapi ia juga tidak mampu melawannya. Stanley. Akhirnya Tracy berbicara memecahkan suasana yang canggung. Kamu jangan bimbang, ikuti kata hatimu. Tracy, aku tidak ingin membuatmu kecewa seperti 4 tahun lalu, ujar Stanley menyesak, tetapi aku tidak bisa mengacuhkan perusahaanku, itu adalah jerih payah 3 generasi keluargaku. Aku mengerti. Tracy memaksa tersenyum kaku, sekarang sudah tidak seperti dulu, perusahaanmu adalah tanggung jawabmu. Bagaimana denganmu nanti? Stanley benar-benar sedih. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Tracy sengaja menjawab dengan santai, kamu tidak perlu mencemaskanku. Tidak akan berbuat apa-apa terhadapmu. Stanley melihat jubah mandi di tubuhnya, pandangannya menjadi ruwet, kamu dulu begitu membanggakan dan agung, tetapi sekarang. Stanley tidak sanggup melanjutkan ucapannya lagi. Kedua tangannya mengepal erat. Ada pertentangan dan ketidakberdayaan terhadap takdir di dalam dirinya. Tracy tahu ia telah salah paham, tetapi Tracy tidak ingin menjelaskannya. Ia hanya tersenyum pahit, benar juga, sejak kapan aku berubah menjadi seperti ini. Satu kalimat itu membuat suasana semakin canggung. Jika keluarga Stanley tidak mengubah pilihannya dengan membatalkan pernikahan, saat tahu grup Smith bangkrut, maka Tracy tidak akan terjebak dalam jebakan Alice dan membuat kesalahan itu. Kurasa ia juga tidak akan berakhir seperti ini. Jadi, Stanley juga bertanggung jawab besar atas perubahan dirinya sekarang. Maafkan aku. Stanley menundukkan kepala merasa bersalah. Bagaimana? Sudah dipikirkan dengan baik. Suara Daniel terdengar, suara itu mendominasi dan aura kesombongan menentukan takdir. Presdir Daniel, aku rasa seharusnya kita berdiskusi 4 mata. Stanley masih tidak menyerah, ia ingin mempertahankan kedua pilihan. Aku tidak punya waktu berdiskusi denganmu. Daniel duduk di sofa. Ia duduk bersila dengan angkuh. Aku beri kamu waktu 10 detik. Bawa ia pergi atau bawa barang itu pergi. Ia menggunakan kakinya menunjuk kalung rubi di atas meja teh, pilih sendiri. Aku. Stanley masih berani berbicara. Tiba-tiba ponselnya berdering, ia segera berdiri menyingkir untuk menjawab telepon. Halo, apa? Ayah, kamu jangan cemas. Aku sedang memikirkan caranya. Aku tahu, aku tahu. Nanti aku telepon kamu balik. Setelah menutup telepon, Stanley bergegas memohon pada Daniel, Presdir Daniel, kamu tidak perlu sekejam ini, kan? Kamu menghentikan proyek itu, ini akan merugikan kita, kan? Jadi, Daniel mengangkat alis mencemooh. Aku. Stanley terdiam beberapa saat. Daniel adalah dewa penentu takdir. Jika ia ingin orang itu mati, maka orang itu pasti mati. Sama sekali tidak ada ruang untuk berdiskusi. 3 detik terakhir. Daniel mengangkat jarinya, ia mulai hitung mundur, 3. Presdir Daniel. 2. Presdir Daniel, anggap aku memohon padamu. Jika kamu bertele-tele lagi, kesempatan memilih pun tidak akan ada lagi. Daniel mengernyitkan kening, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Aku. Stanley melihat kalung rubi itu, lalu melihat Tracy. Matanya penuh kebimbangan. Dan di saat itu, lagi-lagi ponselnya berdering. Ia berkeringat karena panik, kedua matanya memerah. Tracy sudah tidak sanggup melihatnya lagi, ia bersiap mengambil kalung rubi untuk diberikan kepada Stanley. Di waktu yang sama, Stanley telah mengulurkan tangan bersiap mengambil kalung rubi. Liontin kalung itu menyentuh punggung tangan Tracy, ia mendongak melihat Stanley secara spontan. Kedua mata mereka saling bertemu, pandangan mereka ruwet. Meskipun Tracy memahami pilihan Stanley dan mendukung pilihannya, tetapi ketika Stanley membuat pilihan, Tracy tetap saja merasa cemas. Rasanya sebuah pisau tajam menusuk hatinya, benar-benar sakit. Tracy, aku. Stanley panik. Ia sadar Tracy ingin membantunya memilih perusahaan, tetapi ia lebih cepat 1 detik darinya. Jadi, makna telah berubah sepenuhnya. Bab 193. Bagus sekali. Sudut bibir Daniel terangkat puas, jadi orang harus realistis. Presdir Daniel, bisakah? Antarkan tamu. Daniel tidak memberikan Stanley kesempatan untuk berbicara lagi. Pengawal masuk ke dalam, mempersilakan Stanley keluar. Mata Stanley terus menatap Tracy. Hatinya penuh rasa bersalah, tetapi Tracy sama sekali tidak melihatnya. Jika 4 tahun lalu, ia dipermaikan oleh orang lain.
Tapi sekarang, ini adalah pilihan Stanley sendiri. Tidak peduli seberapa tak berdayanya, ia tetap membuat keputusan seperti sebelumnya, yaitu melepaskan Tracy dan melindungi bisnis ratusan tahun keluarganya. 4 tahun lalu, mereka adalah sepasang kekasih. Jika Stanley melakukan kesalahan, Tracy akan membencinya. Sekarang, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa. Stanley membuat keputusan ini, Tracy sama sekali tidak punya hak menyalahkannya. Hanya saja, duri yang telah menusuk jantung, tidak mungkin dicabut keluar lagi. Hubungan kekasih masa kecil, sekarang benar-benar berakhir di sini. Bagaimana? Daniel menggunakan kaki menggosok-gosok kaki Tracy dengan bangga dan usil, akhirnya sekarang menyerah, kan? Kamu sudah puas. Tracy memelototinya dengan kebencian, menghancurkan harapan terakhirku, apakah kamu senang? Kamu sampai sekarang masih belum sadar. Daniel menatapnya seperti menatap orang gila, orang yang menghancurkan harapanmu adalah Stanley, bukan aku. Tracy tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ia membalikkan badan dan pergi. Tetapi bajunya ditarik Daniel, dengan sedikit tarikan, ia jatuh dalam pelukan Daniel. La ingin melawan, tetapi kedua lengan Daniel begitu kuat mengapitnya. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, Tracy meronta marah. Cobalah bergerak lagi. Daniel menaikkan alisnya, kemarahannya muncul. Tracy tidak senang, tetapi mau tidak mau menjadi penurut. Ia hanya menggunakan tatapannya untuk menyatakan kemarahannya. Tanda lengan. Daniel memberikan surat perjanjian utang kepadanya. Atas dasar apa aku harus tanda tangan? Tracy tidak senang. Kalungnya sudah dikembalikan. Kamu sendiri yang tidak mau. Lalu menggunakan kalung itu mengancam Stanley. Atas dasar apa aku harus tanda tangan? Kamu sedang berargumentasi denganku. Daniel tertawa dingin. Coba pikirkan. Kau yang menghilangkan kalung itu, tentu saja aku harus mencarimu. Sekarang, kalung itu dibawa pergi oleh Stanley. Kamu bisa menuntutnya atas pencurian, tetapi utangmu padaku masih belum dibayar. Kamu. Tracy sama sekali tidak bisa melawannya. Siapa yang benar, siapa yang salah? Hanya Daniel yang menentukan. Ia tidak bisa menolak. Patuhi aku, tanda tangan. Daniel menaruh sebuah pena ke dalam telapak tangannya. Tracy sangat marah saat melihat surat perjanjian itu. Ia langsung mencabik-cabik surat itu. Jangan harap bisa mengendalikanku. Terserah jika ingin menuntutku. Aku tidak akan termakan jebakanmu. Setelah berbicara, ia melempar potongan kertas ke badan Daniel, lalu bergegas pergi. Ekspresi Daniel semakin suram, matanya sedingin es. Tetapi kali ini, ia sama sekali tidak menggunakan kekerasan menghukumnya seperti dulu. Malahan ia membiarkan Tracy pergi. Jika tidak memberinya pelajaran, ia sama sekali tidak tahu ejaan kata mati. Tuan Daniel, Nona Tracy. Biarkan saja. Daniel berdiri dan berjalan ke jendela, ia melihat ke lantai bawah dengan rasa percaya diri. Wanita bodoh itu sudah mengenakan baju yang ia kenakan saat kemari, ia tidak membawa apa-apa, pergi begitu saja meninggalkan villa. Setelah pelayan mendapat instruksi dari Daniel, mereka tidak berani menghalangi jalan Tracy. Semuanya menyingkir membiarkannya pergi. La melangkah keluar dari gerbang halaman villa seolah keluar dari dunia Daniel. Langkahnya agung dan santai seolah seorang prajurit yang berhasil meraih kebebasannya. Tampaknya ia tahu Daniel melihatnya dari jauh. Tracy melambaikan tangan tanpa menoleh seolah sedang berpamitan dengannya. Sudut bibir Daniel terangkat menyunggingkan senyuman mengejek. Ia membalikkan badan masuk ke kamar. Menutup gorden elektrik dan duduk bersandar di sofa menikmati anggurnya. Tak sampai 1 jam, Tracy pasti kembali memohon kepadanya. Bab 194. Tracy berjalan selama setengah jam sebelum tiba di gerbang utama villa. Ada jalur hijau di luar dengan 2 baris pohon di kedua sisi jalan. Di atas pohon ada lampu jalan menyinari jalannya. Ia membusungkan dadanya, terus berjalan ke depan. Angin malam bertiup sepoi-sepoi menyejukkan tubuhnya. Katak dan serangga di hutan saling berkicau. Terang bulan merembes ke bawah melalui cabang-cabang pohon, menyinari jalan dengan indah bagaikan sebuah lukisan. Pemandangan indah ini membuat hati Tracy menjadi tenang dan juga memperkuat tekadnya menjauhi Daniel. Ia tidak boleh dikendalikan oleh Daniel dan menjadi budak iblis. Au!
Tiba-tiba, di dalam hutan terdengar suara lolongan binatang buas. Tracy menghentikan langkah kakinya, ia berdiri di sana dengan ketakutan. Apakah tadi ia salah dengar? Kenapa terdengar suara binatang buas? Pasti salah dengar. Ia menutup dadanya yang berdebar-debar, melanjutkan perjalanannya. Au! Suara itu terdengar lagi, kali ini suaranya terdengar panjang dan dekat. Mata Tracy terbelalak, jantung berdetak sangat kencang. Yang benar saja, masa di sini ada binatang buas? Tubuhnya tegang, lalu melihat sekelilingnya. Sama sekali tidak ada pergerakan di dalam hutan. Tetapi ia tetap merasa takut. Meskipun setiap naik turun gunung selalu dengan mobil. Tetapi ia ingat, jarak dari villa ke jalan umum sekitar belasan km. Setidaknya ia harus berjalan selama 4 jam untuk perjalanan selama belasan km. Siapa yang dapat menjamin selama 4 jam ini, binatang buas tidak akan keluar memangsanya menyisakan potongan tulang. Memikirkan ini, seluruh tubuh Tracy berkeringat dingin. La menoleh melihat villa yang tidak jauh. Kurasa ia telah berjalan 1 kilometer. Masih sempat untuk kembali. Langkah kakinya telah berbalik arah. Tetapi baru jalan 2 langkah, ia teringat pandangan dingin Daniel dan juga karakter dominan dan kuatnya. Ia jadi ragu-ragu. Jika kembali begini saja, maka harus menandatangani perjanjian itu. Kedepannya ia berhutang kepadanya 196 miliar. Entah kapan baru bisa dilunasi. Sebelum utang itu dilunasi, ia adalah budaknya. Harus mendengarkan perintahnya. Bulu kuduknya bergidik memikirkan 2 kata ini. Tidak. Hidup hanya sekali, harus memiliki martabat, jadi tidak boleh kembali. Tracy menggertakkan giginya. Ia lanjut jalan ke depan, di saat bersamaan ia mengeluarkan ponsel menelepon. Sekarang panggil taksi untuk menjemputnya, ia akan aman setelah naik mobil. Tetapi ia tercengang saat menyentuh ponselnya. Sebelumnya ponselnya basah terkena air. Layar nyala, sekarang layarnya sama sekali tidak mau bergerak. Bahkan kadang-kadang ponselnya berkelap-kelip dan layarnya berubah-ubah tidak jelas. Ia sambil mempercepat langkahnya sambil menggoyang-goyangkan ponselnya. Ia ingin mengeluarkan air di dalamnya. Siapa tahu dengan begini ponselnya dapat berfungsi. Tetapi ia benar-benar naif. Demi menghemat uang, ia membeli ponsel termurah. Harga pasaran Rp1.776.000 dan dapat gratis kipas. Dengan harga segitu, malah berharap ponselnya tidak rusak begitu kena air. Benar-benar sebuah harapan yang tidak mungkin terwujud. Tracy menangis tanpa meneteskan air mata. Sekarang tidak ada cara untuk meminta bantuan, hanya berharap langit melindunginya agar ia dapat meninggalkan tempat setan ini. Ia tidak pernah berbuat jahat selama ini, kecuali menyewa gigolo 4 tahun lalu. Orang baik pasti diberkati, kan? Sambil berdoa ia sambil mempercepat langkah kakinya. La menoleh melihat villa yang tidak jauh. Kurasa ia telah berjalan 1 kilometer. Masih sempat untuk kembali. Langkah kakinya telah berbalik arah. Tetapi baru jalan 2 langkah, ia teringat pandangan dingin Daniel dan juga karakter dominan dan kuatnya. Ia jadi ragu-ragu. Jika kembali begini saja, maka harus menandatangani perjanjian itu. Kedepannya ia berhutang kepadanya 196 miliar. Entah kapan baru bisa dilunasi. Sebelum utang itu dilunasi, ia adalah budaknya. Harus mendengarkan perintahnya. Bulu kuduknya bergidik memikirkan 2 kata ini. Tidak. Hidup hanya sekali, harus memiliki martabat, jadi tidak boleh kembali. Tracy menggertakkan giginya. Ia lanjut jalan ke depan, di saat bersamaan ia mengeluarkan ponsel menelepon. Sekarang panggil taksi untuk menjemputnya, ia akan aman setelah naik mobil. Tetapi ia tercengang saat menyentuh ponselnya. Sebelumnya ponselnya basah terkena air. Layar nyala, sekarang layarnya sama sekali tidak mau bergerak. Bahkan kadang-kadang ponselnya berkelap-kelip dan layarnya berubah-ubah tidak jelas. Ia sambil mempercepat langkahnya sambil menggoyang-goyangkan ponselnya. Ia ingin mengeluarkan air di dalamnya. Siapa tahu dengan begini ponselnya dapat berfungsi. Tetapi ia benar-benar naif. Demi menghemat uang, ia membeli ponsel termurah. Harga pasaran Rp1.776.000 dan dapat gratis kipas. Dengan harga segitu, malah berharap ponselnya tidak rusak begitu kena air.
Benar-benar sebuah harapan yang tidak mungkin terwujud. Tracy menangis tanpa meneteskan air mata. Sekarang tidak ada cara untuk meminta bantuan, hanya berharap langit melindunginya agar ia dapat meninggalkan tempat setan ini. La tidak pernah berbuat jahat selama ini, kecuali menyewa gigolo 4 tahun lalu. Orang baik pasti diberkati, kan? Sambil berdoa ia sambil mempercepat langkah kakinya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, tidak ada binatang buas yang menerjang keluar. Tracy berpikir mungkin itu hanyalah ilusinya. Akhirnya ia bernapas lega, langkah kakinya juga menjadi agak santai. Tetapi di saat ini, tiba-tiba ia melihat sepasang mata berwarna hijau sedang menatapnya dari hutan yang tak jauh darinya. La membeku seketika, matanya membelalak. Ia terdiam melihat kedua mata hijau itu, otaknya masih berpikir. Hanya ilusi, pasti sebuah ilusi. Ia berusaha memejamkan matanya dan membuka mata lagi. Sepasang mata hijau itu tidak menghilang, malahan semakin mendekat. Di bawah cahaya bulan, seekor binatang berbulu mendekatinya dengan dingin. Bab 195. Serigala. Tracy langsung ketakutan, bulu kuduknya berdiri tegak, kedua kakinya tidak berhenti gemetaran. La mundur dengan perlahan-lahan, ingin berlari meninggalkan tempat ini. Tetapi, serigala itu semakin mempercepat langkahnya. Ia memincingkan mata memancarkan aura pembunuh dingin. Tidak, jangan makan aku. Tracy mengerang dengan suara rendah. Mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari. Di belakangnya tidak ada suara apapun. Tracy menoleh ke belakang melihat sekilas, serigala itu berdiri di sana sebentar, lalu mengikuti Tracy secara perlahan-lahan. Jelas sekali, serigala itu meremehkan mangsa di hadapannya. Seperti kucing mengejar tikus. Ia menunggu Tracy kelelahan, baru langsung menerjang menyantapnya. Tracy berlari mati-matian sambil berusaha menggeser layar ponselnya. Ia ingin menelepon meminta pertolongan, tetapi layar ponselnya sama sekali tidak bergerak. Ia menangis ketakutan, lalu berteriak panik, "Tolong, tolong." Sayangnya tidak ada orang meresponnya. Tempat terang benderang yang tak jauh di depannya adalah Villa Daniel. Hanya dengan masuk ke sana baru aman. Sekarang ia sangat menyesal, sangat-sangat menyesal. Kenapa harus marah dengan Daniel? Kenapa harus lari keluar sendirian di tengah malam? Memangnya harga diri bisa mengenyangkan perut? Memangnya martabat bisa mengenyangkan perut? Bodoh amat dengan surat perjanjian itu. Tanda tangan ya tanda tangan. Selama dapat menjamin hidupnya, ia bersedia melakukan apa saja. La masih memiliki 3 anak, Bibi Juni dan Rosie, serta uang 200 juta yang belum dihabiskan. La tidak boleh mati. Serigala itu kehilangan kesabaran, ia mulai berlari. Tracy ketakutan, ia mati-matian berlari. Lelas jelas Villa Daniel berada di depan matanya, tetapi seberapa kuat ia berusaha berlari. Ia merasa jarak itu masih sangat jauh. Dan serigala itu terasa semakin dekat. Tracy mendengar suara angin di belakangnya. Ia dapat merasakan aura pembunuh serigala. La ketakutan hingga kedua kakinya lemas. Brak, ia terjatuh ke tanah. Di saat ini, di dalam benaknya hanya ada satu kata, tamatlah. La pasti mati. Di belakang tubuhnya, serigala itu sedang membuka mulutnya lebar-lebar dan berlari menuju ke arah Tracy. Tracy memejamkan matanya. Pada saat ini, cahaya perak melesat dari samping dan mengenai leher serigala. Serigala itu ambruk di jarak tidak sampai setengah meter dari Tracy. Ia jatuh ke tanah dengan lembut, tubuhnya bergerak lemah, lalu ia melompat ke dalam hutan di sisinya. Jangan makan aku, jangan makan aku. Tracy berbaring di tanah seperti kura-kura, ia menangis putus asa. Di dalam hutan, sepasang mata sedalam laut menatapnya dengan dingin, tatapannya penuh penghinaan. Setelah beberapa saat, Tracy kembali sadar. Ia menoleh dengan gemetaran, serigala itu telah hilang. Ia bergegas berdiri. Dengan kedua kaki yang gemetar berlari menuju villa. Dari dalam hutan, sebuah siluet bertubuh tinggi dan tegap meletakkan tangan di mulut. Ia telah mempelajari lolongan serigala. Tracy terkesiap. Larinya semakin kencang. Ia berteriak dengan suara gemetar, "Tolong aku, tolong aku." Akhirnya ia tiba di gerbang utama villa. Gerbang besi berukir hijau tua tertutup rapat, mengisolasi Tracy di luar. Ia mengetuk gerbang besi dengan putus asa,
berteriak dengan panik, buka pintu, buka pintu. Di luar ada serigala. Tidak ada yang merespons. Tak jauh dari sana ada beberapa pengawal. Mereka berdiri seperti patung, sedikit pun tidak bergerak. Pandangan matanya tak berpindah seolah tidak mendengarkan apapun dan tidak ada respons apapun. Tolong aku, tolong. Tracy melompat dengan tergesa-gesa, berteriak seolah mau mati, aku. Tracy, cepat biarkan aku masuk. Para pengawal itu tetap tidak bereaksi. Kalian kenapa? Cepat biarkan aku masuk. Tracy panik ingin menangis, Daniel, cepat biarkan aku masuk. Di luar ada serigala yang ingin memangsaku. Bukankah kamu sendiri yang ingin pergi? Sebuah suara santai terdengar. Tracy mencari asal-muasal suara itu. Ternyata Daniel sedang duduk di kursi kayu samping hamparan bunga. Ia mengenakan baju tidur, satu tangannya memegang cerutu, satu tangannya memegang gelas anggur. Tampangnya sangat santai dan nyaman. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.